Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan konsolidasi politik pasca penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan menghadiri halal bihalal Nahdlatul Ulama. Partai yang menjadi lawan politik sudah disambangi, namun komitmen posisi menteri belum jadi pembicaraan serius. Di halal bihalal dengan Nahdlatul Ulama, Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir bersama Wakil Presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mengucapkan terima kasih karena dukungannya selama Pilpres dan pemerintahannya mendatang. Di depan pengurus besar NU, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang mendukungnya menjadi capres hingga terpilih. Untuk itu saya harus sampaikan di sini. Betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang kali. Saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas. Kita butuh komitmen keberlanjutan. Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf menyatakan organisasinya bakal membantu Prabowo. Kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan presiden yang akan datang, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Apakah ini soal politik? Ya. Safari Prabowo menjambangi NU adalah lanjutan konsolidasi politiknya menyiapkan pemerintahan mulai Oktober 2024. Konsolidasi tak cuma terhadap yang jadi kawan koalisi, tapi juga lawan koalisi. Prabowo butuh kekuatan parlemen yang lebih dari 50% supaya program kerjanya selama 5 tahun mulus. Sehingga kawan koalisinya memprediksi susunan kabinet yang tengah disusun juga berisi lawan politiknya di Pilpres 2024. Saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri. Yang itu rumusan itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik, terutama yang di Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalaupun kemudian nanti ada partai-partai politik lain yang masuk, tentu saya kira itu sudah ada kesepahaman antara Pak Prabowo dengan Ketua Partai Golkar, Ketua Partai PAN, Demokrat, dan yang lainnya ya. Prabowo sudah menjambangi Partai Nasdem dan bertemu Surya Paloh ketua umumnya 2 kali dalam 2 bulan terakhir. Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, cawapres pasangan Anies Baswedan disambangi di kantornya pasca penetapan KPU. Rekonsiliasi dengan Prabowo sudah, tapi soal jatah menteri, Nasdem dan PKB tahu diri. Belum ada. Dan kita nggak membicarakan hal itu. Tapi kalau dari internal sendiri Pak, gimana Pak? Dari internal nggak ada juga masalahnya. Kita memang menyadari siapa kita. Urusannya dengan menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogatif. Sekarang kan Pak Prabowo presiden terpilih, pemenang Pilpres. Nanti kalau soal ditanya, PKB sudah menyiapkan menteri belum? Tanya ketum kita nanti. Kawan koalisi Prabowo yakni Golkar mengingatkan agar tak lupa pada koalisi yang memperjuangkannya menjadi presiden terpilih. Golkar berharap jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Angka itu dihitung dari kalkulasi kerja Golkar sebagai partai pengusung Prabowo Gibran. Ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25% Pak Bu. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%,
room masih banyak. Sementara Demokrat menginginkan Prabowo supaya koalisi yang terbentuk solid tak hanya sekedar besar. Semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu, tetapi terus dipertimbangkan faktor-faktor lainnya, bahwa sekali lagi bukan hanya besar-besaran koalisi, tetapi juga solid, kompak, setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing-masing begitu. Analis menilai peringatan AHY sebagai penolakan halus terhadap Nasdem dan PKB. Saat masih menjalin koalisi perubahan mengusung Anies, AHY digadang-gadang menjadi cawapres. Namun batal saat Nasdem menggandeng PKB dan memasang Anies dengan Muhaimin. Bahwa konstruksi koalisi tidak hanya mengandalkan pada jumlah atau size, tetapi juga pada soliditas. Kalau misalnya jumlahnya besar tetapi keropos, itu secara politik juga tidak positif kan buat pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Tentu tidak bisa disalahkan ya kalau ada pihak yang membaca atau mengasumsikan seperti itu, apalagi kita tahu bahwa Nasdem pernah punya pengalaman dengan Partai Demokrat terkait dengan koalisi perubahan dan gagal untuk memutuskan mendukung Mas Anies untuk digandeng bersama Mas AHY, dan kita tahu aktornya adalah Surya Paloh yang saat itu kemudian menggandeng PKB sebagai mitra koalisi barunya, di mana pengalaman atau tafsiran semacam itu pernah kejadian pada masa pemerintahan Pak SBY. Jika Nasdem dan PKB dimasukkan dalam kabinet, koalisi Prabowo Gibran akan menguasai lebih dari 70% kursi di DPR. Persentase ini diharapkan bisa memuluskan program kerja Prabowo Gibran selama 5 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Prediksi skor, Pak.